Ramai sekolah militer untuk anak nakal. Sejumlah istri meminta tolong Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi untuk menitipkan suami mereka agar tidak nakal dan menurut istri. Sementara para suami mengadukan istrinya yang hobi belanja online. Lamun ngirim paket, ulas dikirim ke kantor wae. Kan gaji kuridinya. Paket COD kudu ke kantor wae deui. Aduh. Biar aku kudu laporkan ke Kang Deddy mah. Pak tentara satu ini mengeluhkan istrinya yang curang karena sering memesan paket COD ke kantornya sehingga ia yang terus membayar padahal gajinya sudah diserahkan ke istri. Pak Deddy, iya majikan abi belanja online wae Pak Deddy. Cik pangawakeun gara kabarak, ya sina wajib militer lah. Sementara bapak-bapak ini meminta istrinya dibawa ke barak militer daripada terus-terusan belanja online. Namun, tak hanya para suami yang mengadu. Iya tingali salaki abi balikna burit wae tara bebeja lamun irek indit ka mamana teh ya pada dicandak we ka barak ya salaki abi mah. Di hadapan suaminya, ibu-ibu ini meminta bantuan Kang Deddy Mulyadi untuk membawa suaminya ke sekolah militer karena sang suami suka pulang malam dan tidur terus. Ka barak Pak Deddy salaki abi candak ka barak. Pak Deddy Mulyadi Bapak aing pangbejakeun ya. Lamun anu salaki HS wae kumaha Pak Deddy lamun dibawa etap latihan wajib militer. Beh disiplin lah. Beh teu HS wae. Beh gurejakeun usahana. Kalumandangan molor we. Jigana ieu mah salaki aing keur. Konten serupa juga diunggah oleh ibu-ibu lain yang mengeluhkan suaminya yang hobi tidur dan malas. Urusan salaki nu HS wae kumaha Pak Deddy pangbawakeun pangangkutkeun ya ka kanang tentara ya, ka barak tentara. Deddy nih Pak Deddy, nih ada yang bandel. Tak ketinggalan, istri Wakil Wali Kota Tasikmalaya, Diki Chandra, juga melaporkan suaminya yang bandel, tetap makan gorengan dan tidak mau minum obat. Harus sama istrinya terus, nih Pak Deddy angkut ke barak. Ya, kita ke informasi lainnya pemirsa. Penyegalan dan pengembokan gerbang SDN Utan Jaya Cipayung Depok berakhir. Aktivitas sekolah yang sempat mandek akibat sengketa lahan kembali berlanjut. Pembukaan paksa gembok pagar SDN Utan Jaya ini langsung disambut teriakan kemenangan oleh orang tua murid. Mereka senang karena anak-anak mereka bisa kembali ke sekolah. Selain membongkar gembok dan pagar, petugas juga menurunkan spanduk yang berisi tuntutan dari pihak yang mengaku pemilik lahan. Sejak digembok pada Rabu lalu, para siswa tak bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar. Menanggapi kasus ini, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi dengan tegas menyatakan bahwa tidak boleh ada penyegelan atau penggembokan terhadap fasilitas pendidikan. Apalagi yang berakibat pada menghentikan kegiatan belajar siswa. Dan pokoknya tidak boleh lagi ada penyelegaan lahan di mana anak-anak sekolah ya. Kalau keberatan ke pengadilan saja. Artinya harus dibuka ya oleh harus dibuka. Guna mencegah kejadian serupa terulang, petugas Satpol PP Kota Depok akan disiagakan di lokasi sekolah untuk beberapa hari ke depan. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Kapolda Metro Jaya memimpin apel siaga anti premanisme di lapangan Monas hari ini. Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto menyebut bahwa semua pelaku yang terlibat premanisme akan ditindak tegas. Aksi premanisme mengatasnamakan ormas meresahkan masyarakat akhir-akhir ini. Apel siaga anti premanisme pun digelar di lapangan Silang Monas Jakarta dipimpin Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto. Operasi anti premanisme digelar karena ketidaknyamanan masyarakat atas perbuatan kontroversial tokoh maupun kelompok yang mengatasnamakan ormas. Dalam kesempatan ini Kapolda Metro Jaya juga menyebut akan menindak tegas semua yang terlibat premanisme.
operasi anti premanisme. Ya mudah-mudahan dengan kita sudah melakukan action ini tidak ada orang yang mencoba mencari panggung, kemudian mencoba membuat keonaran dengan atribut ormas. Kami siap menindak secara hukum bila mana memang sudah ada pelanggaran hukum secara nyata-nyata. Ya, dan bukan 1.000, seluruh kepolisian yang ada di wilayah hukum Polda Metro Jaya dan TNI siap memberantas aksi premanisme yang mengganggu. Dan sebanyak 999 personel gabungan dikerahkan dalam operasi ini, terdiri dari 663 anggota Polri, 306 personel TNI, dan 30 petugas dari Pemprov Jakarta. Operasi akan berlangsung selama 15 hari dari tanggal 9 Mei hingga 23 Mei 2025. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi juga menyatakan pemerintah termasuk Presiden Prabowo Subianto resah terhadap aksi premanisme yang mengatasnamakan ormas. Hal itu menciptakan iklim yang kurang kondusif di kalangan pengusaha. Terus terang kita juga merasakan keresahan karena seharusnya tidak boleh aksi-aksi premanisme yang apalagi dibungkus dengan organisasi-organisasi tertentu, mengatasnamakan organisasi-organisasi masyarakat, tetapi justru tidak menciptakan iklim berusaha yang kondusif. Jadi Pak Presiden, pemerintah betul-betul resah, dan beberapa hari yang lalu beliau berkoordinasi dengan Jaksa Agung, berkoordinasi dengan Pak Kapolri untuk mencari jalan keluar terhadap terutama pembinaan terhadap teman-teman ormas supaya tidak mengganggu. Kalau memang ditemukan tindak-tindak pidana ya sanksi, kan begitu. Apalagi kalau sampai tingkat tindak pidananya ya dianggap itu sudah tidak bisa ditoleransi, ya tidak menutup kemungkinan juga kan harus kita evaluasi kan gitu. Akhir-akhir ini aksi premanisme yang mengatasnamakan ormas kerap terjadi dan meresahkan masyarakat. Pemerintah pun bersinergi mencari solusi untuk mengatasi permasalahan premanisme ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkap Kemendagri turut menjadi bagian dalam satuan tugas terpadu yang dibentuk untuk menangani premanisme dan ormas meresahkan. Satgas yang berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan memiliki tugas utama menegakkan aturan-aturan yang sudah ada terkait organisasi kemasyarakatan. Tugas utamanya Pak sebetulnya apa Pak kalau untuk Satgas premanisme ini? Target yang mau dikejar apa Pak? Iya, diantaranya kan mengenai penegakan aturan-aturan yang sudah ada ya. Sebetulnya dalam aturan-aturan itu mengenai keormasan, kan ada yang badan hukum, ada yang terdaftar, ada yang tidak terdaftar. Nah, kalau yang badan hukum terdaftar itu yang melakukan penindakan adalah kalau ada terjadi pelanggaran hukum, itu adalah dari Kementerian Hukum. Ya, karena yang memberikan izin badan hukum itu adalah Kementerian Hukum. Kalau yang ormas yang tidak berbadan hukum tapi terdaftar di Kementerian Negeri, maka yang melakukan tindakan sanksi administratif kalau ada pelanggaran itu adalah dari Kementerian Dalam Negeri. Kalau sanksinya pelanggaran pidana, otomatis yang menegakkan adalah dari penegak hukum.